Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, berjudul Anak Pemulung yang Berhasil Jadi Lulusan Terbaik. Sebuah perjalanan hidup seorang mahasiswa dari kampung, anak dari seorang pemulung, yang akhirnya berhasil menginjakan kaki di panggung wisuda dengan penuh air mata kebahagiaan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, berikan like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya di channel ini. Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan kekuatan dalam menjalani setiap perjuangan hidup. Amin. Pagi itu kampung kecil di pinggiran kota masih diselimuti embun tipis. Jalan tanah becek karena hujan semalam, meninggalkan aroma lumpur yang bercampur dengan bau asap kayu bakar dari dapur-dapur rumah warga. Ayam berkokok bersahutan, sementara suara radio tua dari rumah tetangga memutar lagu lawas yang samar-samar terdengar di antara gemericik air got kecil di tepi jalan. Arif duduk di depan rumah kayu reyotnya, memandangi jalan yang lengang. Tangannya memeluk lutut, matanya menerawang jauh. Rumah itu kecil, dindingnya dari papan tipis yang sudah mulai rapuh dimakan rayap. Atap seng berkarat berderit setiap kali angin berhembus kencang. Tapi disitulah seluruh hidupnya tumbuh, bersama ayah dan ibunya yang sederhana. Pagi itu ayahnya, Pak Hasan, baru saja kembali dari mengumpulkan botol plastik sejak subuh. Wajahnya kusam, keringat bercampur dengan debu jalanan, namun senyum tetap mengembang. Di pundaknya tergantung karung besar, dan di tangannya ada sebuah botol minuman yang belum habis isinya. Ia menaruh karung di sudut teras, lalu menyeka peluh dengan ujung kaos lusuhnya. "Rif, kamu sudah sarapan?" tanya Pak Hasan. Suaranya serak, napasnya berat. Arif menggeleng pelan. "Belum, Pak. Nanti saja sekalian sama ibu." Pak Hasan mendekat, duduk di samping anaknya. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan 2 buah roti yang sudah agak penyok. "Tadi bapak nemu ini di warung, harganya murah sekali. Katanya sudah mau kadaluarsa, tapi masih bisa dimakan. Kita bagi 2, ya." Arif menatap roti itu. Hatanya campur aduk. Ia tahu ayahnya pasti menahan lapar sejak pagi. Perlahan ia menerima roti itu, menggigitnya kecil-kecil, sementara ayahnya mengunyah dengan lahap tapi tetap berusaha terlihat biasa saja. "Pak," suara Arif lirih, "kenapa bapak mau capek-capek begini tiap hari? Apa bapak enggak lelah?" Pak Hasan terdiam sesaat. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah jalan yang mulai ramai dengan anak-anak berangkat sekolah. "Capek, Rif. Capek sekali. Tapi setiap kali bapak lihat kamu belajar, lihat kamu bawa buku kemana-mana, bapak merasa tenaga ini balik lagi. Bapak enggak mau kamu hidup seperti bapak. Kamu harus sekolah setinggi-tingginya." Arif menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Suara ayahnya penuh keteguhan, meski tubuhnya tampak ringkih. Ia ingin berkata sesuatu, ingin berjanji untuk tidak menyia-nyiakan perjuangan itu, tapi lidahnya keluh. Saat itu, angin bertiup membawa suara kendaraan dari kejauhan. Sebuah bus kota melintas, meninggalkan debu yang berterbangan. Arif menoleh ke arah bus itu, lalu menatap kembali wajah ayahnya. Ada sesuatu yang bergetar dalam dadanya. Ia belum tahu apa, tapi pagi itu, roti kadaluarsa dan senyum ayahnya meninggalkan tekad baru yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Dan di saat itulah, dari ujung jalan, terdengar suara langkah tergesa seseorang yang akan membawa kabar tak terduga. Hari itu matahari baru saja naik, menembus celah-celah daun pisang di belakang rumah. Suara ayam dan sapi terdengar bersahut-sahutan. Di dalam rumah, Arif sedang merapikan buku-bukunya ke dalam tas yang sudah mulai sobek di bagian pinggir. Besok ia harus berangkat ke kota untuk pertama kalinya, menapaki hari pertamanya sebagai mahasiswa. Rasa bangga bercampur gugup, seakan-akan dadanya penuh sesak oleh sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Di sudut ruangan, Pak Hasan tampak sibuk mengaduk-aduk isi karung bekasnya. Tangannya cekatan memilah barang, botol plastik, kaleng, kertas koran, dan beberapa pakaian yang sudah tak layak. Wajahnya serius, seolah-olah sedang mencari harta karun. Sesekali ia menghela napas panjang, mengusap keringat, lalu kembali merogoh ke dalam karung. "Pak, cari apa?" tanya Arif heran sambil menghentikan tangannya yang tengah melipat baju. Pak Hasan tak langsung menjawab. Ia hanya melirik sekilas, lalu tersenyum samar. "Bentar, Rif. Bapak nemu sesuatu kemarin. Kayaknya bisa kepake buat kamu." Arif berdiri, mendekat, dan ikut memperhatikan. Dari dalam karung itu,
Pak Hasan akhirnya mengangkat sebuah sepatu olahraga berwarna hitam keabu-abuan. Talinya sudah kusut, solnya tipis, dan ada sobekan kecil di sampingnya. Sepatu itu jelas bukan baru. Tapi Pak Hasan mengibaskannya, meniup debu yang menempel, lalu menaruhnya di lantai dengan hati-hati seakan itu barang berharga. "Ini, buat kamu," kata Pak Hasan pelan, namun matanya berbinar. "Bapak nemu kemarin di dekat pasar. Masih bagus, masih kuat dipakai. Buat kuliahmu." Arif terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap sepatu itu, lalu menoleh ke wajah ayahnya. Senyum sederhana, penuh harap, tersungging di bibir yang pecah-pecah karena terlalu sering terpapar panas dan debu jalanan. Ada rasa hangat yang menyesak di dada Arif, tapi juga perih. "Pak, ini kan bekas," bisik Arif, setengah berusaha menolak. "Bekas nggak apa-apa," jawab Pak Hasan sambil mengusap karungnya. "Yang penting bisa nutupin kakimu. Kamu kuliah harus jalan jauh, Rif. Masa pakai sandal jepit? Nanti dikira main-main. Sepatu ini masih bisa dipakai, kok. Bapak udah coba tekan-tekan, nggak gampang jebol." Arif memungut sepatu itu, membolak-baliknya. Tangannya bergetar. Ia ingin mengatakan bahwa ia malu kalau teman-temannya melihatnya memakai sepatu lusuh. Tapi di sisi lain, ia melihat sorot mata ayahnya yang begitu bangga, seakan-akan ia baru saja memberikan hadiah terbaik di dunia. "Coba pakai," kata Pak Hasan tiba-tiba. Dengan berat hati, Arif memasukkan kakinya. Sepatu itu memang sedikit longgar, tapi masih bisa ditahan dengan tali yang diikat kuat. Saat ia berdiri, Pak Hasan menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Senyumnya melebar, matanya sedikit berkaca-kaca. "Pas, kan? Lihat, anak bapak sekarang udah kayak mahasiswa beneran," ucapnya dengan suara bergetar. "Bapak nggak bisa kasih kamu banyak, Rif. Tapi bapak pengen kamu melangkah pakai sepatu ini sampai ke gedung kuliahmu. Jangan lihat jeleknya, lihat langkahmu yang bakal jauh lebih tinggi dari bapak." Arif menunduk, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia segera mengusap wajahnya, takut ayahnya melihat. "Makasih, Pak." Tapi, suaranya tercekat. Pak Hasan menepuk bahunya dengan lembut. "Nggak ada tapi. Kamu bawa sepatu ini, dan bawa doa bapak juga. Jangan kecewain, ya." Arif menggigit bibirnya, hatinya bergejolak. Sepatu lusuh itu terasa berat, seolah-olah setiap jahitannya membawa beban harapan yang besar. Ia masih ingin mengatakan sesuatu, masih ingin menolak, tapi tiba-tiba dari luar terdengar suara teriakan ibu-ibu tetangga memanggil, seakan ada kabar penting yang sedang menunggu. Hari pertama Arif menginjakan kaki di kampus, matahari pagi memantulkan cahaya ke kaca-kaca gedung tinggi yang berkilauan. Jalan menuju fakultas dipenuhi mahasiswa baru dengan pakaian rapi, wangi parfum yang berbeda-beda tercium di udara. Suara langkah kaki berderap-derap, tawa riang bersahutan, seakan seluruh dunia menyambut hari penuh semangat itu. Arif berjalan pelan di tengah keramaian, menunduk sambil menenteng tas usang yang sudah agak kusam. Sepatu bekas pemberian ayahnya menjejak lantai paving yang licin setelah semalam diguyur hujan. Ia bisa merasakan setiap tatapan orang-orang yang melintas, entah benar atau hanya bayangannya saja. Tapi rasa tidak nyaman itu menempel erat di tubuhnya, membuatnya ingin lenyap dari pandangan. Dari belakang, terdengar bisikan kecil. Lihat deh sepatunya." Suara itu diikuti tawa cekikikan beberapa mahasiswa. Arif mencoba berpura-pura tidak mendengar, mempercepat langkah, tapi telinganya terasa panas. "Kayak sepatu dari pasar loak," bisik yang lain lagi. Arif menunduk semakin dalam. Ia berusaha fokus pada langkahnya, menghitung ubin-ubin di bawah kaki. Namun setiap kata yang ia dengar menusuk lebih dalam. Dadanya sesak, tangannya yang menggenggam tas berkeringat. Ia ingin sekali kabur, ingin bersembunyi, tapi jalan di depannya terlalu panjang untuk dihindari. Sampai akhirnya, seorang mahasiswa ramah menyapanya. "Hai, kamu Arif, kan? Kita sekelas kayaknya." Suaranya riang, tangannya terulur ramah. Arif sempat ragu sejenak sebelum menjabat tangan itu. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski hatinya masih kalut. "Iya, aku Arif." Mahasiswa itu, namanya Bima, menatapnya penuh semangat. "Ayo bareng ke kelas. Biar nggak bingung." Arif mengangguk, bersyukur masih ada orang yang bisa melihat dirinya tanpa peduli pada penampilannya. Tapi langkahnya tetap terasa berat. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan lain yang menusuk punggungnya seperti jarum. Di dalam kelas, suasana tak banyak berubah.
Semua mahasiswa duduk dengan pakaian rapi, laptop baru, buku-buku yang masih berplastik. Arif mengambil tempat di pojok, mencoba menyembunyikan sepatunya di bawah meja. Tapi sesekali matanya menangkap orang lain yang berbisik sambil melirik ke bawah. Hatinya bergolak. Suara ejekan samar terus menghantui. Kalau saja aku punya sepatu baru, pikirnya. Kalau saja aku bisa seperti mereka. Ia menatap sepatu itu, sobek di sisi, sol tipis, warnanya sudah pudar. Lalu ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba dosen masuk dengan langkah cepat. "Selamat pagi, mahasiswa baru," suaranya lantang, membuat seluruh kelas terdiam. Arif membuka matanya, menegakkan punggung. Ia mencoba menyimak, tapi dalam hatinya ada pertanyaan yang terus mengganggu. Sampai kapan ia bisa bertahan dengan rasa minder ini? Dan apakah ejekan itu akan berhenti? Atau justru semakin menjadi-jadi? Malam di kota itu dingin. Lampu jalan berderet panjang, memantulkan cahaya kekuningan di atas aspal basah. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat, tapi Arif baru saja keluar dari kafe kecil tempat ia bekerja paruh waktu sebagai pencuci piring. Tangannya masih bau sabun, bajunya basah oleh percikan air, dan punggungnya terasa pegal luar biasa. Namun di pundaknya ada tas berisi buku-buku kuliah yang harus ia baca sebelum esok. Ia berjalan kaki menyusuri trotoar yang sepi. Suara kendaraan sesekali lewat, meninggalkan angin dingin yang menusuk kulit. Setiap langkah dengan sepatu lusuhnya terasa berat, karena solnya makin tipis dan bagian sampingnya makin robek. Arif menunduk, melihat cahaya lampu jalan yang tembus dari celah sobekan itu. Ia menarik napas panjang, lalu bergumam pelan. "Bertahanlah sebentar lagi, jangan rusak dulu." Begitu sampai di kos sederhana, Arif menyalakan lampu redup. Ruangannya hanya 3 kali 4 meter, dindingnya lembab, dan di sudut ada tikus kecil yang kadang melintas. Ia duduk di lantai beralaskan tikar tipis, membuka buku catatan, lalu mulai menulis ulang materi kuliah tadi pagi. Matanya terasa berat, tapi pikirannya terus memaksa untuk tetap sadar. "Arif, kamu belum tidur juga?" Suara lembut dari luar terdengar. Tetangga kosnya, seorang mahasiswa bernama Rani. Ia mengetuk pelan pintu. Arif cepat-cepat menutup bukunya. "Iya, sebentar lagi. Banyak yang harus dipelajari." Pintu dibuka sedikit. Rani melongok dengan wajah khawatir. "Kamu kerja lagi tadi malam, ya? Jangan terlalu capek, nanti sakit. Besok ada kuis, kan?" Arif tersenyum tipis, menahan letih. "Iya, tapi nggak apa-apa. Kalau aku berhenti belajar, semua perjuangan Bapak sia-sia. Aku harus kuat." Rani menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Kalau gitu, jangan lupa makan dulu, ya. Aku ada sedikit roti, kamu ambil aja." Ia meletakkan sebungkus roti di atas meja kecil, lalu menutup pintu kembali. Arif terdiam. Matanya berkaca-kaca melihat roti itu. Rasanya ia ingin menangis, karena perhatian sekecil itu membuatnya merasa tidak sendirian. Ia menatap sepatunya di sudut kamar, yang penuh bercak lumpur. "Kamu saksi semuanya," bisiknya lirih. "Aku janji, kita akan sampai ke panggung wisuda." Namun malam itu belum usai. Di luar, hujan mulai turun deras, angin menampar jendela kayu kosannya. Arif membuka buku lagi, memaksakan diri untuk terus menulis meski matanya sudah merah. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara teriakan keras. Teriakan yang membuat Arif spontan berdiri dan membuka pintu, tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hari itu ruang kuliah ramai oleh obrolan mahasiswa. Cahaya matahari masuk lewat jendela besar, memantul ke papan tulis putih yang penuh coretan. Di depan kelas, seorang dosen berusia paruh baya, Pak Satrio, berdiri dengan tangan terlipat. Wajahnya serius, matanya menelusuri seluruh ruangan. "Anak-anak, universitas kita ditunjuk untuk ikut lomba penelitian tingkat nasional. Saya butuh tim yang solid. Dan saya sudah memilih siapa yang akan memimpin tim ini," katanya dengan nada tegas. Ruang kelas mendadak hening. Semua mahasiswa menoleh satu sama lain, ada yang berbisik pelan, ada pula yang menunggu dengan penuh antusias. Arif, yang duduk di bangku tengah, hanya menunduk sambil menulis. Ia tidak berpikir namanya akan disebut. Arif. 3 huruf itu meluncur dari mulut dosen, jelas dan mantap. Arif sontak mendongak. Jantungnya berdegup kencang, seakan seluruh darah naik ke wajah. "Saya, Pak?" Suaranya gemetar. Pak Satrio mengangguk. "Iya, saya tahu kamu punya kemampuan. Nilai kamu konsisten bagus, analisis kamu tajam.
Saya percaya kamu bisa memimpin. Beberapa mahasiswa langsung menoleh ke arah Arif. Ada yang mengangkat alis, ada yang menyeringai. Bisikan mulai terdengar. Dia? Yang sepatunya kayak gitu. Serius, Pak? Masih ada yang lebih layak. Pasti karena kasihan aja. Tawa kecil terdengar dari sudut kelas. Arif menelan ludah. Tangannya dingin, kakinya gemetar. Ia ingin berdiri dan menolak. Pak, saya rasa mungkin ada teman lain yang lebih cocok, ucapnya hati-hati. Pak Satrio menatap tajam. Kamu mau menolak kesempatan ini? Arif, kalau bukan kamu, siapa lagi? Pemimpin itu bukan tentang penampilan. Itu tentang kerja keras dan tanggung jawab. Arif terdiam. Suara ejekan di sekitarnya semakin jelas. Ia bisa merasakan tatapan merendahkan menusuk punggungnya. Dalam hati ia berteriak, "Kenapa aku? Dengan sepatu lusuh ini, apa mereka akan menghormati aku?" Tiba-tiba, Bima, teman pertamanya di kampus, menepuk bahu Arif. "Kalau kamu yang pimpin, aku ikut, Rif. Aku percaya sama kamu," katanya lantang. Ucapan itu membuat ruangan terdiam sesaat. Arif menoleh pada Bima, mata mereka bertemu. Ada sedikit kekuatan yang muncul dari tatapan itu. Tapi rasa ragu masih menghantui. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, sebelum akhirnya berkata pelan, "Baik, Pak. Saya akan mencoba." Suasana kelas mendadak riuh. Ada yang menghela napas, ada yang berdecak sinis, ada yang justru memberi tepuk tangan. Arif duduk kembali dengan wajah pucat. Sepatunya yang lusuh terintip dari bawah meja, seakan menatapnya balik. Sore itu, ketika semua mahasiswa bubar, Arif duduk sendirian di taman kampus. Angin sore berhembus lembut, daun-daun kering berjatuhan. Ia menunduk menatap sepatunya yang semakin robek. "Kalau aku gagal, semua orang akan semakin meremehkan," bisiknya sendiri. Namun sebelum ia larut dalam pikiran itu, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk, pesan yang isinya bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan sesuatu yang akan mengubah tekadnya sepenuhnya. Hari itu langit senja di kampung tampak keemasan, burung-burung berterbangan kembali ke sarang, dan suara anak-anak kecil riang bermain kelereng di jalanan tanah yang berdebu. Aroma gorengan dari warung tetangga bercampur dengan bau asap kayu bakar, membawa nuansa hangat yang akrab. Dari kejauhan, terlihat sosok Arif berjalan menenteng tas lusuhnya. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya, tapi senyum di wajahnya tak bisa disembunyikan. Ia baru saja pulang dari kota, membawa kabar yang sudah lama ia impikan. Tim penelitiannya menang lomba nasional. Dengan langkah cepat, ia menyusuri jalanan kampung yang penuh genangan kecil bekas hujan. Beberapa tetangga menyapanya. "Wah, Arif sudah pulang. Kuliah gimana, Rif?" Arif hanya menjawab dengan senyum dan anggukan. Hatinya ingin segera bertemu dengan ayah. Di depan rumah, Pak Hasan sedang duduk di bangku kayu tua. Tangannya sibuk merajut karung bekas yang sobek. Keringat menetes di wajahnya meski udara senja terasa sejuk. Begitu melihat anaknya datang, matanya langsung berbinar. Ia berdiri terburu-buru, hampir tersandung kaki meja kecil, lalu memanggil dengan suara serak penuh haru. "Rif, kamu pulang, Nak." Arif berlari kecil menghampiri. "Iya, Pak. Aku bawa kabar gembira." Nafasnya terengah, tapi matanya bersinar penuh semangat. Ia membuka tas, mengeluarkan piagam penghargaan yang dilapisi plastik bening. "Pak, tim kami menang lomba penelitian nasional. Nama kampus kita disebut di televisi, Pak. Nama aku juga." Pak Hasan tertegun. Tangannya gemetar saat menyentuh piagam itu, seakan takut merusaknya. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. "Alhamdulillah, Nak, Bapak bangga sekali." Ia lalu menunduk, menatap sepatunya sendiri yang berlubang, lalu melirik sepatu lusuh milik Arif. "Sepatu itu ternyata kuat ya, bisa bawa kamu sejauh ini." Arif ikut menatap sepatunya. Ia menelan ludah, merasakan gelombang emosi yang menyesakkan dada. Ia berlutut di hadapan ayahnya, memegang tangan kasar penuh luka itu. "Bukan cuma sepatunya, Pak. Tanpa doa dan kerja keras Bapak, aku nggak akan sampai ke sini." Pak Hasan tersenyum, meski air mata jatuh di pipinya. "Kamu yang kerja keras, Rif. Bapak cuma mendorong sedikit." Ia mengusap kepala anaknya dengan lembut, tangan kasarnya terasa hangat. Tiba-tiba, suara langkah kaki berlari-lari terdengar dari arah jalan. Seorang tetangga,
Busari, muncul dengan wajah cemas. Nafasnya terengah, matanya panik. Hasan, Arif, ada yang harus kalian tahu cepat-cepat. Pagi itu kota dipenuhi hiruk-pikuk yang berbeda dari biasanya. Jalanan menuju kampus dipadati kendaraan, sebagian besar mobil mewah yang berderet rapi, membawa keluarga mahasiswa yang akan diwisuda. Di sepanjang trotoar, tampak para orang tua berpakaian rapi, jas hitam mengilap, kebaya modern berwarna cerah, bahkan ada yang membawa kamera profesional. Suasana seperti pesta besar. Di sebuah kamar kos sederhana yang pengap, Arif berdiri di depan cermin retak yang tergantung miring di dinding. Ia mengenakan toga hitam pinjaman dari kampus, lengkap dengan selempang. Baju putih di dalamnya agak kebesaran, karena ia hanya bisa meminjam dari Bima. Tangannya merapikan topi toga berulang kali, tapi matanya justru terpaku pada sesuatu di bawah, sepatu lusuh itu. Sepatu yang kini warnanya semakin pudar, solnya makin tipis, dan sobekan kecil di sampingnya telah melebar. Ia menatapnya lama, seakan mendengar ejekan lama kembali terngiang, kayak sepatu pasar loak. Jantungnya berdegup cepat. Ia menunduk, lututnya terasa lemas. Kalau aku pakai ini ke panggung wisuda, semua orang akan lihat, gumamnya. Suaranya pelan, hampir bergetar. Mereka pasti ketawa, mereka pasti ngeremehin lagi. Pintu kamar diketuk. Rif, udah siap? Kita berangkat bareng. Suara Bima terdengar. Arif buru-buru mengusap wajahnya, lalu menjawab dengan suara setenang mungkin. Iya, sebentar. Ia jongkok, meraih sepatu itu. Tangannya bergetar saat memegangnya. Sepatu itu bukan hanya alas kaki, tapi simbol semua yang ia lalui. Ia teringat wajah ayahnya yang penuh keringat saat pertama kali memberikannya, senyum bangga meski hatinya tahu itu sepatu bekas. Air mata menetes begitu saja. Arif mengikat tali sepatu itu dengan perlahan, satu simpul, lalu simpul berikutnya. Ia menarik napas panjang, berdiri tegak, lalu menatap bayangan dirinya di cermin. Kalau orang tertawa, biarlah, bisiknya pada dirinya sendiri. Karena setiap kali aku melangkah dengan sepatu ini, aku membawa doa Bapak. Aku akan naik panggung dengan langkahku sendiri. Suara Bima kembali terdengar dari luar, kali ini lebih keras. Rif, ayo cepat, nanti kita terlambat. Arif menoleh ke pintu, tangannya sudah meraih gagang. Tapi tepat sebelum ia membukanya, dari jendela kamarnya yang setengah terbuka, terdengar suara ribut di jalan depan kos. Suara klakson bersahut-sahutan, dan teriakan orang-orang bercampur jadi satu. Arif terdiam, hatinya tiba-tiba diliputi rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Aula besar universitas itu penuh sesak oleh ribuan orang. Lampu-lampu kristal berkilauan di langit-langit, tirai merah marun menjuntai megah, dan panggung utama dipenuhi dekorasi bunga segar yang harum menyengat. Suasana hikmat tapi juga meriah. Tepuk tangan silih berganti setiap kali nama mahasiswa dipanggil. Arif duduk di barisan tengah bersama rekan-rekan seangkatannya. Di kiri kanannya mahasiswa lain tampak gagah dengan jas baru dan sepatu mengilap, sebagian bahkan masih wangi toko. Arif menunduk, merapatkan kakinya agar sepatunya yang lusuh tidak terlalu terlihat. Namun dari pojok mata, ia bisa merasakan lirikan beberapa orang yang sudah memperhatikannya. Itu sepatu masih yang sama kayak dulu, kan? Bisik seorang mahasiswa di belakangnya. Parah banget. Wisuda pakai sepatu kayak gitu, sahut yang lain disertai cekikikan pelan. Arif menggenggam toga di pangkuannya erat-erat. Jari-jarinya gemetar, tapi ia mencoba menarik napas dalam-dalam. Suara ejekan itu menampar hatinya, namun ia mengingat kata-kata ayahnya. Jangan lihat jeleknya, lihat langkahmu. Ketika namanya dipanggil oleh Hemsi dengan suara lantang, Arif Nugraha, lulusan terbaik Fakultas Sains dan Teknologi. Seluruh ruangan mendadak hening sejenak, lalu riuh tepuk tangan bergemuruh. Arif terpaku, kakinya seakan membeku di lantai. Bima, yang duduk di sampingnya, menepuk bahunya. Ayo, Rif, ini saatmu. Dengan tubuh kaku, Arif berdiri. Sepatunya mengeluarkan suara gesekan pelan dengan lantai licin aula. Setiap langkah menuju panggung seolah menggema di kepalanya. Ia bisa merasakan tatapan ratusan mata tertuju padanya. Ada yang kagum, ada yang sinis, ada yang penuh tanya. Di panggung, deretan rektor dan dosen berdiri dengan senyum bangga. Lampu sorot menyorot langsung ke wajah Arif, membuatnya berkeringat dingin. Ia menerima map penghargaan dengan tangan bergetar. Tepuk tangan kembali menggema, tapi telinganya seperti dipenuhi suara bisikan yang tak mau hilang. Lihat sepatunya, lihat sepatunya. Arif menunduk, menatap kakinya sendiri.
Ia bisa saja menutupi dengan toga panjang, tapi entah kenapa ia justru melangkah lebih mantap, seolah ingin memperlihatkannya. Sepatu itu lusuh, ya, tapi setiap jahitannya bercerita. MC lalu mengumumkan, sebagai lulusan terbaik, Arif diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Seluruh ruangan kembali hening. Mikrofon berdiri tegak menantinya di tengah panggung. Arif melangkah mendekat, jantungnya berdetak tak karuan. Tangannya dingin, matanya berair. Ia meraih mikrofon itu perlahan, menatap ribuan wajah di hadapannya. Dan tiba-tiba, di barisan belakang aula, ia melihat sesuatu, sesosok tubuh yang familiar, dengan baju lusuh dan wajah penuh keringat. Sosok itu membuat Arif tercekat, seolah dunia berhenti berputar. Arif berdiri di depan mikrofon, tangan gemetar memegang kertas pidato yang sudah disiapkannya semalam. Sorot lampu panggung menyilaukan, membuat keringat dingin menetes dari pelipisnya. Suara jantungnya berdetak begitu keras hingga ia merasa orang lain pun bisa mendengarnya. Di hadapannya, ribuan pasang mata menatap tanpa berkedip. Ada wajah rektor yang tersenyum, dosen-dosen yang penuh wibawa, teman-teman seangkatan yang sebagian besar menunggu kata-kata bijak penuh motivasi. Di barisan depan, terlihat kamera-kamera wartawan siap mengabadikan momen ini. Namun di barisan belakang, di antara kerumunan, ia melihat ayahnya berdiri dengan tubuh kurus, kemeja lusuh, dan wajah penuh keringat. Senyum tipis ayahnya yang bergetar membuat dada Arif serasa dihantam palu berkali-kali. Arif menunduk, menatap kertas di tangannya. Teks resmi yang tertulis rapi tiba-tiba terasa hampa. Kata-kata indah tentang masa depan, prestasi, dan kebanggaan universitas itu seakan kehilangan arti. Ia menghela napas panjang, lalu meletakkan kertas itu di podium. Tangannya masih gemetar, suaranya nyaris hilang. Seharusnya, sekarang saya membacakan pidato yang sudah disiapkan, ujarnya lirih. Suaranya bergetar, tapi cukup terdengar jelas karena mikrofon memantulkannya ke seluruh aula. Tapi, saya tidak bisa. Ruangan langsung riuh kecil, ada yang berbisik, ada yang saling pandang dengan heran. Arif menegakkan tubuhnya, mencoba menatap ke arah hadirin dengan mata yang mulai basah. Sepatu yang saya pakai ini, ia menunduk, menunjuk ke sepatunya yang lusuh. Bukan sepatu baru. Ini sepatu yang ditemukan ayah saya di tempat sampah. Sobek, jelek, lusuh. Tapi, sepatu inilah yang menemani saya melangkah sejak hari pertama kuliah sampai hari ini. Ruangan kembali hening. Suara batu kecil pun terdengar jelas. Semua mata kini terfokus pada kakinya. Saya sering diejek karena sepatu ini, lanjut Arif, suaranya makin bergetar. Saya sering ingin berhenti kuliah karena malu. Tapi setiap kali saya melihat sepatu ini, saya teringat ayah saya yang berangkat pagi-pagi sekali, mendorong gerobak, menahan lapar, supaya saya bisa sekolah. Sepatu ini adalah bukti bahwa doa dan kerja keras bisa membawa saya berdiri di sini, di depan kalian semua. Terdengar isakan kecil dari salah satu barisan mahasiswa. Beberapa orang menunduk, menutup mulut, menahan tangis. Kamera wartawan mulai mengklik, memotret detik-detik itu. Arif menghela napas panjang, air matanya jatuh deras. Ia menatap ke arah belakang aula, tepat ke arah ayahnya yang berdiri di antara kerumunan. Bapak, saya tahu Bapak malu datang dengan baju lusuh. Tapi buat saya, Bapak jauh lebih terhormat daripada siapapun di ruangan ini. Karena tanpa Bapak, saya bukan siapa-siapa. Tangannya mengepal di atas podium, suaranya meninggi penuh ketegasan. Hari ini, saya berjanji, Bapak tidak akan lagi menyentuh sampah untuk mencari rezeki. Mulai hari ini, biar saya yang menggantikan Bapak. Suasana aula pecah. Ada yang bertepuk tangan sambil menangis, ada yang berdiri memberi hormat. Namun Arif masih terpaku pada ayahnya, yang kini menunduk dengan air mata bercucuran. Dan tiba-tiba, ayahnya melangkah maju dari kerumunan. 1 langkah, 2 langkah. Semua orang memperhatikan. Arif menahan napas, hatinya berdegup kencang, menunggu. Apakah ayahnya akan benar-benar naik ke panggung di hadapan ribuan orang? Ayah Arif melangkah maju perlahan, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh air mata yang tak lagi bisa dibendung. Baju lusuhnya tampak kontras dengan jas mahal dan kebaya elegan orang tua mahasiswa lain. Suara sandal jepitnya yang aus terdengar lirih menjejak lantai aula yang mengkilap. Setiap langkahnya membuat suasana semakin hening, seolah ribuan orang di ruangan itu menahan napas. Arif menatap ayahnya dengan mata membelalak, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin berlari turun, tapi kakinya terasa menempel pada lantai panggung. Hanya air mata yang terus mengalir,
membasahi wajahnya. Ketika ayahnya semakin dekat, beberapa panitia mencoba menghentikan dengan sopan. "Pak, mohon maaf, panggung hanya untuk mahasiswa," bisik salah satu panitia sambil menahan tangannya. Namun ayah Arif menatap mereka dengan mata basah yang penuh keteguhan. Suaranya parau, tapi tegas. "Itu anak saya, biarkan saya menghampirinya. Tolong, hanya sebentar." Panitia terdiam, lalu mengangguk, membiarkannya lewat. Aula yang tadinya hanya sunyi kini mulai dipenuhi isakan. Banyak orang tua yang teringat perjuangan mereka sendiri. Banyak mahasiswa yang merasa tertampar melihat betapa besar pengorbanan seorang ayah. Akhirnya, ayah Arif tiba di tangga panggung. Langkahnya berat, tangannya berpegangan pada pegangan besi agar tidak terjatuh. Begitu sampai di atas, pandangan mereka bertemu. Arif langsung melepaskan toga yang menempel di pundaknya, lalu berlari kecil menghampiri. "Pak!" Suaranya pecah, penuh tangis. "Pak!" Ayahnya mengangkat tangan bergetar, mengusap kepala Arif seperti dulu saat ia masih kecil. "Nak, maafkan Bapak. Bapak malu datang dengan baju kotor. Tapi Bapak nggak bisa nggak lihat kamu hari ini." Arif menahan tangan ayahnya, menggenggamnya erat. "Jangan bilang malu lagi, Pak. Bapak adalah kebanggaan terbesar saya. Semua orang harus tahu, saya sampai di sini bukan karena hebat, tapi karena doa Bapak." Tak tahan lagi, Arif langsung memeluk ayahnya di tengah panggung. Pelukan itu erat, begitu erat, seolah mereka berdua ingin menghapus semua luka dan rasa sakit bertahun-tahun. Tepuk tangan pecah, riuh, menggema di seluruh aula. Banyak yang berdiri, memberi hormat pada sang pemulung yang kini berdiri gagah di panggung kehormatan anaknya. Kamera-kamera wartawan berkilatan, merekam momen yang tak akan pernah dilupakan. Beberapa mahasiswa menunduk, meneteskan air mata, teringat orang tua mereka masing-masing. Dosen-dosen menatap dengan mata basah, sebagian bahkan terisak. Di telinga Arif, semua suara itu menghilang. Yang ada hanya detak jantungnya sendiri, hangat tubuh ayahnya, dan bisikan lirih yang membuatnya semakin terseduh. "Nak, sekarang Bapak bisa tenang. Kamu sudah berhasil. Jangan pernah malu dengan asalmu, karena itulah yang bikin kamu kuat." Arif mengangguk di pelukan ayahnya. "Mulai hari ini, biar saya yang jaga Bapak. Biar saya yang kerja keras. Bapak sudah cukup berjuang." Pelukan itu berlangsung lama, seolah dunia berhenti berputar. Dan di tengah riuh tepuk tangan, isakan, dan sorot lampu, Arif sadar, inilah puncak dari semua perjalanannya. Sepatu lusuh itu akhirnya mengantarnya, bukan hanya pada panggung kehormatan, tapi juga pada momen di mana seorang anak mampu mengangkat kepala ayahnya dengan bangga. Hari itu bukan hanya hari wisuda Arif. Itu adalah hari ketika seorang pemulung berdiri di panggung universitas, dihormati oleh ribuan orang, bukan karena pakaian, bukan karena harta, tapi karena cinta dan pengorbanannya yang tak tergantikan. Dan di dalam hati Arif, satu janji terpatri kuat, janji yang akan ia genggam seumur hidup. Apapun yang terjadi, ia akan membalas semua doa ayahnya dengan kebahagiaan, walau harus menempuh jalan paling sulit sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah tadi bisa menjadi inspirasi dan pengingat bahwa seberat apapun hidup, selalu ada jalan jika kita mau berusaha dan tidak lupa pada doa orang tua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang bisa merasakan pesan haru dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat, dan semoga hari kalian selalu penuh berkah.